Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Syifa, selamat bergabung di Zoom bersama Ibu. Iya, Bu, terima kasih. Bagaimana kabar kamu hari ini, Syifa? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi sebelum Zoom bersama Ibu, Syifa pelajaran apa? Tadi belajar bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana pelajaran bahasa Indonesianya, Syifa? Lumayan menyenangkan, Bu, tapi saya tidak begitu konsentrasi, Bu. Wah, Ibu senang sekali jika Syifa mau konseling bersama Ibu. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya atau ini pertama kalinya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Begitu. Kalau boleh Ibu tahu dalam rangka apa Syifa mau mengadakan Zoom bersama Ibu? Saya ingin konseling, Bu. Baiklah, sebaiknya sebelum kita memasuki sesi konseling, Ibu akan jelaskan dulu tentang apa itu konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah kamu. Bagaimana? Apakah kamu paham, Syifa? Begitu ya, Bu. Saya sudah paham, Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baiklah, pertemuan kali ini kita dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk melakukan pertemuan berikutnya. Bagaimana, Syifa? Setuju, Bu. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang mengganjal di hati kamu saat ini dan kenapa kamu tidak konsentrasi ketika belajar bahasa Indonesia tadi, Syifa? Sebenarnya begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau mau presentasi atau jika diperhatikan oleh banyak orang. Dan kebetulan tadi guru bahasa Indonesia saya membuat tugas di mana mengharuskan presentasi melalui Zoom. Jadi itulah saya tidak konsentrasi dan merasa cemas, Bu. Maksudnya bagaimana ya, Ibu kurang mengerti? Jadi begini, Bu. Misalnya kalau saya disuruh untuk tampil, walaupun itu lewat Zoom, dan dilihat oleh banyak orang, saya akan merasa cemas dan takut. Bahkan saya pernah pingsan, Bu, ketika waktu pada saat masih sekolah offline, ketika acara sekolah dan ketika saya membawakan puisi, saya sangat cemas sehingga saya pingsan. Coba kamu ceritakan kepada Ibu bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan kamu mengalami hal tersebut, Syifa? Begini, Bu, dulu waktu SD saya baik-baik saja dan tidak mengalami apa-apa jika presentasi dan dilihat oleh banyak orang. Tapi ketika saya SMP, saya pernah mengalami suatu kejadian di mana ketika itu saya naik ke atas panggung untuk mengikuti lomba puisi, tetapi ketika saya naik ke atas panggung, saya terjatuh dan ditertawakan oleh semua orang. Dan sejak hari itu saya mulai merasa cemas dan takut ketika diperhatikan banyak orang atau ketika presentasi, Bu. Waktu itu juga pernah di dalam kelas saya sedang presentasi dan melakukan kesalahan membaca. Semua teman kelas saya menertawakan saya, Bu, dan membuat saya semakin trauma dan takut ketika akan presentasi dan naik ke atas panggung, Bu.
Oh, seperti itu. Ibu memahami perasaan kamu, Syifa. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan seperti ini ya, Syifa. Iya, Bu. Betul sekali. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat kamu pernah ditertawakan karena jatuh. Seperti itu, Syifa. Iya, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas? Iya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah saya ini. Bagus, Ibu sangat senang mendengarnya karena kamu ingin menyelesaikan masalah kamu. Oleh karena itu, setelah ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kamu capai dan konseling ini. Bagaimana, Syifa? Iya, Bu. Saya setuju. Baiklah, tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan, Syifa. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu. Ibu akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang mari kita coba. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, kemudian tetap melakukan relaksasi. Cari tempat yang menurut kamu dapat relaksasi dan merasa nyaman. Sekarang, Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti, Syifa? Ya, Bu. Saya mengerti. Kita mulai ya. Tetap rileks. Tutup mata kamu. Bayangkan kamu sedang presentasi di depan kelas, kamu dan dilihat semua orang yang ada dalam ruangan tersebut. Dan kemudian kamu merasa ada kesalahan dalam presentasi kamu. Lalu salah satu teman kamu mulai tertawa. Dan semua teman kelas kamu mulai menertawakan kamu. Bu, saya takut membayangkannya. Oh, jika seperti itu, oke, sekarang buka mata kamu. Relax, tarik nafas, perlahan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang kembali. Sudah, Bu. Sekarang Ibu bertanya, apa yang kamu rasakan tadi? Saya takut, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan teman-teman saya menertawakan saya merasa tidak nyaman. Baiklah, jika seperti itu. Oke, Syifa, kita sudah pada tahap sedang ya, dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan sudah siap melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Kamu mau melanjutkan atau berhenti sampai di sini? Bagaimana, Syifa? Saya pikir saya akan melanjutkannya, Bu. Baiklah, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu. Karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Baiklah, jika seperti itu, kita mulai lagi ya. Sekarang relax seperti tadi dan ambil nafas dalam-dalam.
Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang sedang naik ke atas panggung, yaitu kamu, dan orang-orang mulai memperhatikan kamu. Sekarang kamu mulai ditertawakan karena melakukan kesalahan. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan di kelas. Di sana ada semua teman-teman kamu dan termasuk ada beberapa guru. Kamu sedang presentasi, tetapi tiba-tiba orang-orang mulai menertawakan kamu. Saya sudah tidak sanggup, Bu. Oke, mari sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut kamu. Bagaimana perasaan kamu, Syifa? Saya deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, Syifa, rileks ya. Ini masih dalam tahap proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, Ibu senang mendengarnya. Itu suatu kemajuan. Bagaimana kita mau lanjut atau kamu mau berhenti sampai di sini? Saya ingin lanjut saja, Bu. Oke, jika kamu tetap ingin melanjutkannya, sekarang bayangkan, tutup mata kamu. Sekarang bayangkan kamu sedang presentasi dan orang-orang mulai tertawa terbahak-bahak karena kamu presentasi. Oke, buka mata kamu, Syifa. Buka mata kamu. Relax dan tenangkan diri kamu seperti tadi. Ngeri, Bu. Saya merasa takut. Baiklah, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan ya, Syifa, dan kamu sudah melakukan ini. Ini sebuah kemajuan yang sangat cukup bagus untuk kedepannya. Bagaimana, melanjut atau berhenti, Syifa? Saya pikir kita lanjutkan lagi, Bu. Saya sudah siap. Oke, mari kita mulai ya. Sekarang tutup mata kamu kembali. Bayangkan wajah seseorang yang sedang menertawakan kamu hingga melempar kamu kertas, bahkan ada yang mencemooh kamu. Sekarang buka mata kamu, Syifa. Buka mata kamu. Relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Saya rasa saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, sekarang kamu berhasil melewatinya. Selamat, Syifa. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut. Lagi ya, kalau kamu mau presentasi baik itu di Zoom atau di kelas nantinya dan naik ke atas panggung untuk presentasi atau apapun itu, karena tidak selamanya ketika kamu presentasi akan ditertawakan, itu hanya perasaan kamu saja. Jangan khawatir ya. Ya, Bu. Baik. Bagaimana? Apakah kamu masih ada yang kamu ingin bicarakan bersama Ibu? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah, karena ada waktu yang membatasi kita, pertemuan kali ini kita akhiri ya, Syifa. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya sungkan untuk menghubungi Ibu lagi ya, Syifa. Baik, Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Syifa.